طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا من قراءة الكتاب التحفة الثانية الباب موضع الحذف، يعني ما زلنا في قراءة إيش يعني الباب علامة الجزم، صحيح أو لا؟ طيب. Kita lanjutkan kembali dars kita dari pembacaan kitab At-Tuhfah As-Saniyah, syarah daripada Jurumiyah. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu, ya, melanjutkan yang kemarin, yaitu masih di dalam pembahasan tanda jazm, ya, tanda jazm. Nah, tanda jazm itu ada dua, ya. Yang pertama sukun sebagai tanda asli, kemudian yang kedua adalah hadzf, ya, hadzfu, yaitu menghapus huruf ketika fiil itu dia barakallahu fikum jazm, ya. Kata itu dia jazm maka dihapus huruf seperti itu. Ya, jadi tanda sukun sebagai tanda asli, kemudian yang furu itu adalah tanda hazfu, ya. Nah, sekarang kita melanjutkan, ya, pertemuan yang lalu itu, yang kemarin itu sudah sampai kepada pembahasan yang kedua, ya, yaitu tanda furu, dibuangnya atau dihapusnya pada huruf pada suatu kata ketika kata tersebut jazm. Qal, berkata siapa? Ibnu Ajurum sahibul matan, wa ammal hadzfu, adapun hadzfu menghapus huruf, fayakunu dia menjadi alamatan tanda lil jazmi, bagi jazm fil fi'lil mudhari al mu'tal akhir, pada fi'il mudhari yang dia itu mu'tal akhir. Kalau kemarin tanda sukun itu pada fi'il mudhari diantaranya adalah sahihul akhir, ya, fi'il yang dia itu tidak ada padanya huruf illat. Adapun yang sekarang justru tanda jazm itu, ya, terjatuh kepada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Fi'il mudhari yang didapati padanya huruf illah, ya, huruf illah. Huruf illah itu adalah huruf-huruf yang berpenyakit seperti itu. Apa saja? Waw, alif, ya, seperti itu. Nanti akan disebutkan. Kemudian yang kedua, fil af'alil khamsah, pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Sudah disebutkan, ya, pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Allati, yang mana rafa'nya itu bisabatin nun, dengan menetapkan huruf nun, ya. Jadi sebelum dia itu jazm, tanda rafa'nya itu dia dengan ditetapkan huruf nun, ya, pada af'alul khamsah itu. Taib, nanti akan kita jelaskan. Wa aqulu qala syarih, berkata pensyarah, lil hadzfi, pada penghapusan huruf itu, maudhi'ani yakunu, itu pada dua tempat yang dia itu menjadi fi kulli wahidin, pada setiap salah satu atau masing-masing daripada salah satu contoh, minhuma, dari keduanya, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir ataupun af'alul khamsah, itu dalilan alamatan ala hazmil kalimah, menjadi tanda bagi tanda jazm pada suatu kata, ya, pada suatu kata. Kemudian al-maudhi'ul awal, posisi atau tempat yang pertama bagi tanda jazm itu yaitu pada fi'il mudhari al-mu'tal akhir, fi'il mudhari yang didapati padanya huruf-huruf illah. Wa ma'na kaunihi mu'talul akhir, dan yang dimaksudkan barakallahu fikum dari, ya, fi'il mudhari mu'tal akhir itu adalah anna akharahu, ya, bahwasanya akhirnya itu anna akharahu, ya, harfun min hurufil illah as-salasah, ya,
tanda akhirnya itu terdapat huruf dari huruf-huruf illah yang ada 3. Huruf illah itu ada 3, barakallahu fikum. Allati hiya, yang mana dia itu adalah al-alifu wal wawu dan wal ya'u. Ya, alif, wawu dan ya. Inilah huruf illah. Jadi huruf illah ini melekat pada fiil mudhari'. Subhanallah, lobet ini. Lah bas insyaallah. Kemudian fa misalul fi'lil mudhari', contoh pada fi'il mudhari' alladzi akhiruhu, ya, akhiruhu, afwan tadi salah baca, anna akhirahu, ya. Alladzi akhiruhu alifun, ya, yang mana fi'il mudhari' itu terdapat huruf illah. Yang pertama alif. Contohnya adalah sebagai berikut: yas'a, yarda, yahwa, yan'a, wa yashfa, wa yabqa. Jadi ini adalah sigot-sigot daripada fi'il mudhari' yang dia itu ada padanya huruf illah, yaitu alif, ya, alif. Kalau di dalam istilah nahwu disebut dengan alif layyinah atau alif bengkok, seperti itu. Bukan alif yang lurus, ya, tapi alif yang bengkok. Nah, ini adalah contoh huruf fi'il mudhari' yang ada padanya huruf illah daripada huruf illah yang alif. Kemudian yang wawu misalnya, ya, yang wawu, wa misalul fi'lil mudhari'i alladzi akhiruhu wawu, ya, yang dia itu wawu tanda ilahnya bagaimana? Contohnya adalah kata-kata berikut: yad'u, wa yarju, wa yablu, wa yasmu, ya, wa yaksu, wa yanbu. Ya, ini semua adalah fi'il mudhari' yang ada padanya huruf ilah wawu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa misalul fi'lil mudhari' alladzi akhiruhu ya, yang dia itu huruf ilahnya ya pada fi'il mudhari'. Contohnya sebagaimana kata-kata berikut: yu'ti, wa yaqdi, wa wa yastaghshi, wa yuhyi, wa yalwi, wa yahdi. Ya, ini dengan huruf ya, ya. Huruf ilahnya adalah huruf ya. Maka fa idza qulta, apabila seorang santri itu dia mengatakan, ya, sebagaimana dalam jumlah ini, lam yas'a aliyun ilal majdi. Lam yas'a aliyun ilal majdi. Syahidnya mana? Syahidnya yas'a. Nah, karena kita sudah tahu atau wajib untuk kita mengetahui bahwasanya yas'a itu merupakan sigot dari fi'il mudhari' yang ada padanya huruf illah yaitu alif, maka kita harus sudah tahu mendeteksi, ya, harus sudah tahu, tidak boleh tidak tahu, karena ini berkaitan erat dengan pembacaan kitab. Nah, seorang yang bisa membaca kitab sudah pasti dia menerjemahkan, ya, untuk apa gunanya? Untuk difahami, ya, yang namanya jumlah mufidah itu difahami, ya, bukanlah dia itu jumlah mufidah kalau tidak bisa difahami. Maka ketika yas'a ini di dalam jumlah sebagai syahid pada pembahasan kita ini, barakallahu fikum, dia itu fi'il mudhari' yang ada huruf ilah padanya alif, ya, alif layyinah tadi, ya, sehingga kita tahu ketika dia itu dijazm yas'a, ya, sin dan ain, kemudian hilang alifnya itu, maka kita sudah pasti mendeteksi bahwasanya ini bukanlah bentuk asli, ya, bukan bentuk asli. Kenapa? Karena bentuk aslinya ada alif, ya, ada alifnya. Kenapa di sini tidak ada alifnya di dalam jumlah ini? Lam yas'a aliyun ilal majdi. Maka jawabannya adalah fa inna yas'a, karena sesungguhnya yas'a di sini fi'il mudhari' ini majzumun, dia itu adalah fi'il mudhari' yang jazm. Kenapa dia jazm? Lisabaqi harfil jazmi alaihi, karena sudah didahului oleh salah satu daripada huruf jazm atau didahului oleh huruf jazm. Apa itu huruf jazmnya? Itu lam. Lam itu menjazmkan kata setelahnya, ya, seperti itu. Makanya dikatakan lam yas'a. Jadi yas'a di sini adalah fi'il mudhari' yang dia itu jazm dengan sebab didahului oleh huruf jazm, ya, yaitu lam. Dan tanda jazmnya apa? Wa alamatu jazmihi, di sini salah cetak atau salah penulisan di dalam cetakan ini, ya. Wa alamatu jazmihi hadzful alif. Tanda jazmnya itu dengan cara dibuang huruf alifnya, ya, dibuang huruf alifnya. Karena dia apa? Karena dia fi'il mudhari' yang dia itu jazm, ya. Dan fathah di sana, wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, ya. Jadi fathah yang ada pada ain itu, yang mana dia itu menjadi huruf sebelum daripada ya yang dibuang tadi, itulah tanda bahwasanya itu adalah fi'il jazm, fi'il mudhari' yang dia itu jazm atau kata yang dia itu jazm, ya, sebagai tanda bahwasanya itu adalah fi'il mudhari' yang dia itu jazm, ya. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'tal akhir. Kenapa? Karena dia merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya.
sudah tadi disebutkan bahwasanya yas'a itu bukan bentuk asli. Bentuk aslinya apa? Yas'a dengan alif. Alifnya dibuang. Kenapa? Karena dia jazm. Jazmnya, tanda jazmnya kenapa? Kenapa dia jazm? Karena didahului oleh huruf jazm, yaitu lam. Tanda jazmnya apa? Yaitu tadi, ya, fathah qablaha dalilun 'alaiha. Ya, tanda jazmnya dibuang huruf alifnya dan fathah di sana yang ada pada ain itu, itulah tanda dia sebagai fi'il mudhari yang dijazm. Faham sampai sini? Insyaallah. Wa idza qulta, kemudian contoh berikutnya, apabila santri itu dia mengatakan lam yad'u Muhammadun illa ilal haq. Ya, tidak mungkin Muhammad itu ya menyerukan melainkan kepada kebenaran. Syahidnya mana? Syahidnya yad'u. Yad'u itu bukan sigot asli, ya ikhwah barakallahu fikum. Ya, karena kita sudah tahu ya bahwasanya yad'u itu adalah fi'il mu'tal akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir yang ada padanya wawu. Ya, wawu yad'u. Nah, seperti itu. Loh, kenapa di sini dihilangkan sama seperti tadi penjelasannya? Ya, seperti tadi pada yas'a. Yaitu yad'u di sana fi'il mudhari yang dia itu jazm, ya. Sebab jazmnya karena disabaqi harfil jazmi alaihi, karena dimasuki oleh huruf jazm yaitu lam, ya, lam di sana. Ya. Dan tanda jazmnya apa? Kalau begitu, kalau dia memang itu fi'il mudhari yang dia itu jazm didahului oleh huruf jazm, maka tanda jazmnya apa? Wa alamatu jazmihi hasful wawi. Ya, tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf wawunya, ya. Dan wadhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Adapun dhammah yang pada ain di sana itu, itulah dalil ya atas dia menandakan bahwasanya itu adalah fi'il mudhari mu'tal akhir yang jazm. Seperti itu. Kemudian wa idza qulta, contoh yang terakhir, apabila santri itu dia ya mengatakan lam yu'ti Muhammadun ila Khalidan. Ya, syahidnya mana? Yu'ti. Yu'ti di sana kita tahu bahwasanya itu bukan bentuk aslinya. Bentuk aslinya apa? Yu'ti, ya, dengan apa? Dengan ya sebagai tanda huruf illah pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi kita tahu ini adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, ya. Mu'tal akhirnya dengan apa? Hurufnya yaitu dengan wawu, ya. Loh, kenapa di sini dibuang? Sama seperti yas'a dan juga yad'u penjelasannya. Yaitu ini adalah fi'il yang dia itu ya fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang dia itu jazm. Kenapa jazm? Ya, karena didahului li sabaqi harfil jazmi alaihi, karena didahului oleh huruf jazm yaitu lam. Tanda jazmnya kalau begitu apa? Wa alamatu jazmihi hazful ya, dengan membuang ya huruf ya pada fi'il mudhari mutal akhir ini ya sebagai tanda bahwasanya dia adalah jazm. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasroh ya yu'ti pada huruf to di sana yang menjadi menjadi huruf sebelum ya yang aslinya sebelum huruf ya yang sudah dibuang itu, ya, yu'ti dengan kasroh dhahirah, ya, itu menandakan bahwasanya dia itu jazm, ya, seperti itu. Kemudian wal maudi usani, pada posisi atau tempat yang kedua ketika kata itu dia jazm, ya, pada hadfun nun bagian daripada dibuangnya huruf. Itu yang kedua. Kalau tadi fi'il mudhari mu'tal akhir, ya, barakallahu fikum. Sekarang pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Taib. Al af'alul khamsah allati turfa'u bisubutin nun. Ya, af'alul khamsah itu ketika dia rofa ditetapkan nunnya di apa namanya? Ya, tidak dihilangkan huruf nunnya. Artinya dia rofa dengan huruf nun. Wa qad sabaqa bayanuha, dan sungguh ya penjelasan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Wa misaluha, dan contoh-contoh berikut ya yadribani, tadribani. Ini af'al khamsah ya, asalnya apa? Yaf'alani, taf'alani, ya, yadribuna, yaf'aluna, tadribuna, taf'aluna, tadribina, taf'alina. Inilah daripada af'alul khamsah. Taqul, ya, engkau mengatakan ya lam yadriba. Syahidnya mana? Yadriba. Asalnya apa? Yadribani. Tapi kenapa dibuang? Ya, karena dia jazm. Fi'il mudhari jazm. Kemudian begitupun walam tadriba. Kemudian juga walam tadribu, walam tadribu, walam tadribi. Nah, ini semua adalah fi'il-fi'il yang sudah menjadi
Jazm, kenapa jazmnya? Ya nanti. Fakullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari'un majzmumun. Maka semua fi'il-fi'il ini ya yang telah disebutkan sebagai contoh lam tadriba wa lam tadriba ya lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi, ini semuanya contoh ya dari fi'il-fi'il af'alul khamsah, yang mana ini adalah fi'il mudhari' yang dia itu majzumun yaitu jazm. Kenapa sebab jazmnya? Li sabaqi harfil jazmi alladhi huwa lam, yang mana dia didahului oleh huruf jazm yaitu lam, alaihi padanya. Kemudian tanda jazmnya apa? Wa alamatu jazmihi hazfun nun. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nunnya itu. Wal alifu awil wawu awil ya, ya, dan alif, wawu dan ya yang ada pada fiil-fiil tadi itu kedudukannya sebagai fa'il. Yang namanya fa'il dia harus apa? Harus marfu. Tapi karena itu adalah huruf, ya, alif, wawu dan ya itu huruf, maka dia mabni. Ya, mabninya apa? Mabni ala sukni atau ala sukun. Dia mabni di atas ya harokat sukun. Kemudian menempati apa? Fi mahali raf'in. Yang namanya fa'il itu rofa. Tapi karena dia huruf tidak bisa dan dia mabni di atas sukun, maka kita katakan fi mahali raf'in, menempati posisi rofa. Seperti itu, ya. Paham sampai sini? Insyaallah. Sahal insyaallah. Ya. Nikmat mempelajari ilmu bahasa Arab. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab yang baru. Ilahuna wallahu musta'an wa tuklan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.